Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan mengikuti jejak beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab dan kitab yang kita gunakan adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kitab ini terdiri dari 3 jilid dan kitab ini bahasanya sangat simpel. Kitab ini biasa digunakan oleh para pelajar atau mahasiswa Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Jadi kitab ini alhamdulillah sudah ada terjemahan juga ke dalam bahasa Indonesia, dan bagi para pelajar atau pecinta yang bahasa Arab yang ingin mempelajari atau mendalami bahasa Arab ini bisa lebih mudah. Hari ini kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Dahulu ketika saya masih belajar di pesantren, guru-guru saya mengatakan Al-Lughatul Arabiyyah Tajul Ma'ad. Bahasa Arab itu adalah mahkotanya pondok. Jadi para santri saat itu sangat semangat sekali untuk belajar bahasa Arab. Kemudian guru kita juga dulu mengatakan Al-Lughatul Arabiyyah Lughatul Quran wa Lughatul Jannah. Jadi bahasa Arab itu bahasa Al-Quran dan bahasanya para penduduk di surga. Jadi ketika kita sudah menyandang diri sebagai muslim, terutama ketika kita melaksanakan ibadah, terutama sholat, membaca Al-Quran, dan zikir, dan mungkin ibadah-ibadah lainnya, ada beberapa hal yang memang tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan bentuknya itu adalah bentuk bahasa Arab. Dan para guru-guru kita juga mengatakan bahwa ketika kita masuk surga nanti, para penduduk di surga itu bahasanya adalah bahasa Arab. Jadi ini menambah semangat para santri pada saat itu untuk belajar dan memahami bahasa Arab. Kita buka di halaman pertama dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha. Kitab ini dikarang oleh Dr. Abdul Rahim. Alhamdulillah, mudah-mudahan musannif pengarangnya mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat yang tinggi, karena sampai pada detik ini masih dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat yang ingin mendalami bahasa Arab. Kita perhatikan di papan tulis, kita akan belajar pada bab pertama, Darsul Awal. Darsul Awal, Ad-Darsul Awal. Nah, Ad-Darsul Awal ini maknanya pelajaran pertama. Pelajaran pertama. Jadi pada pelajaran pertama ini yang akan kita pelajari adalah kalimat kata hadza. Jadi kalimat kata hadza. Jadi kalimat kata hadza. Hadza ini kalau dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk sebagai kata tunjuk untuk yang dekat. Jadi kira-kira apa maknanya pemirsa? Jadi hadza ini memiliki arti ini. Jadi ini. Jadi untuk sesuatu yang dekat itu kita menggunakan yang kata hadza ini. Jadi yang mudah dijangkau, yang dekat dengan kita. Misalnya contoh pertama, hadza baitun. Jadi maknanya apa kira-kira ini? Jadi hadza baitun artinya ini rumah. Jadi ini rumah artinya ketika kita mengatakan ini rumah, menunjuk bahwa tempat itu memang dekat dengan kita. Jadi mudah
artinya mudah dipegang seperti sebagaimana saya memegang kitab ini. Jadi ini rumah. Jadi hada baitun atau ruangan ini kita anggap ini sebagai rumah. Hada baitun. Nah, ini rumah. Jadi untuk kalimat yang dekat. Kemudian contoh yang kedua, hada masjidun. Nah, jadi ini masjid. Nah, yang kedua ini adalah ini masjid. Kemudian yang ketiga, hada babun. Yang ketiga adalah ini pintu. Kemudian yang selanjutnya, hada kitabun. Ini kitab. Hada qalamun. Ini pulpen, kolamun. Jadi artinya kolamun itu pulpen. Kemudian hada miftahun. Hada miftahun artinya ini kunci. Kemudian selanjutnya hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun ini meja. Kemudian selanjutnya hada sarirun. Ini ranjang atau tempat tidur. Kemudian yang terakhir hada kursiyun. Hada kursiyun ini kursi. Alhamdulillah, dari beberapa kalimat ini untuk pelajaran pertama ini memang ada beberapa kata yang sudah umum di kita sebagai orang Indonesia, misalnya kata masjidun, kemudian kata kitabun, kemudian kursiyun. Jadi kata-kata seperti masjidun ini penyebutannya hampir sama. Jadi bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Jadi hari ini kita pada pelajaran pertama ini belajar tentang kata hada. Kata hada ini yang memiliki arti ini. Jadi ini untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Jadi yang dekat itu kita menggunakan kata hada. Jadi misalkan dalam contoh tadi, hada baitun, kemudian hada masjidun, hada babun, hada kitabun, hada qalamun, hada miftahun, hada maktabun, hada sarirun, hada kursiyun. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang mudah dijangkau oleh kita semua. Oleh karena itu penggunaan kata hada ini untuk sesuatu yang dekat. Nah, tadi contohnya hada baitun, rumah. Nah, jadi rumah ini artinya mudah dijangkau dengan kita. Jadi bukan kita mengatakan rumah itu di sana. Nah, jadi ketika di sana tentunya menggunakan kalimat hada ini kurang pas. Nah, kemudian ketika mengatakan hada masjidun, memang kita berada dekat dengan masjid tersebut. Nah, kemudian ketika kita mengatakan hada babun, ini pintu, jadi pintu itu memang berdekatan dengan kita. Kemudian ketika kita mengatakan hada kitabun, maka memang kitab itu sudah kita pegang atau dekat dengan kita. Kemudian ketika kita mengatakan hada qalamun, ini pulpen, bahwa benda tersebut memang ada dekat dengan kita. Kemudian ketika kita mengatakan hada miftahun, ini kunci, memang kunci tersebut memang berada dekat dengan kita. Kemudian ketika kita mengatakan hada maktabun, ini meja, benda tersebut memang dekat dengan kita. Kemudian ketika kita mengatakan hada sarirun, ranjang atau tempat tidur tersebut memang dekat dengan kita. Dan ketika kita mengatakan bahwa hada kursiyun, nah, jadi memang kursi tersebut dekat dengan kita. Jadi untuk pelajaran pertama di kitab Ad-Darsul Awwal, kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha, ini membahas tentang kalimat kata hada. Jadi para pemirsa nanti yang dimuliakan oleh Allah, apabila ada yang ingin ditanyakan atau kurang dipahami, boleh nanti ditulis di kolom komentar mengenai pertanyaan-pertanyaan pada pelajaran
bersama ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini kita bisa mengambil atau memahami dan menghafal serta mengamalkan dari beberapa kosakata yang sudah dipelajari. Mungkin cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya untuk ad-darsus tsaniyah yang membahas tentang kalimat dzalika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.